untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, semoga hari ini kita semua tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1 dan 2 yang terdapat pada buku tema kalian dari halaman 91 sampai halaman 102. Baiklah, kita langsung masuk ke pembelajaran pertama, kompetensi dasar. Bahasa Indonesia 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. KD-IPA 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Baiklah, kita langsung masuk materi pembelajaran 1. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, untuk mengetahui bahaya dari kabut asap dan bagaimana cara mengatasinya, kalian dapat mencoba untuk membaca buku kalian yang terdapat pada halaman 92-94. Nah, sekarang apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Yaitu yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari kabut asap? Tenang saja, tentu ada solusinya. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar ruangan atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar ruangan atau gedung. Nah, pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah-buahan, dan jangan dekat-dekat orang yang merokok dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat
penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir adalah buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, untuk menguji pengetahuan kalian mengenai materi pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi, anak-anak dapat mencoba untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku kalian halaman 94 sampai 95. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pembelajaran kedua. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia. 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. KD IPA 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. KD SPDP 3.1 memahami gambar cerita. 4.1 membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang ketiga, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Nah, selanjutnya, pada buku kalian terdapat sebuah gambar cerita yang berjudul Toddy dan Semut. Inti cerita Toddy dan Semut mengisahkan Toddy yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, suatu ketika, Toddy segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor yang terkena sisa-sisa makanan. Saat Toddy tertidur, pasukan semut merubungi Toddy. Mereka juga menggigit tangan dan muka Toddy hingga bentol-bentol. Toddy terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Toddy selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, menurut anak-anak pintar, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Nah, jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Nah, selanjutnya pada buku kalian yang terdapat pada halaman 98 terdapat sebuah gambar. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? Ciri-ciri karya gambar cerita yaitu yang pertama, memudahkan pembaca memahami gambar cerita. Yang kedua, berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membuat cerita. Yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dan cerita. Nah, selanjutnya pada buku kalian yang halaman 100, di sana ada sebuah bacaan tentang cara memelihara organ pernapasan. Yaitu yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Yang B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang C. Istirahat yang cukup. D. Posisi tidur benar, yang berarti miring ke kanan dan jangan terlungkup. Nah, cara memelihara organ pernapasan yang kedua yaitu dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Seperti A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang B. Memelihara kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, cara memelihara organ pernapasan yang keempat. Yang A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang B. Menjaga kebersihan
kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Yang C, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak sekalian mengenai penjelasan pembelajaran kedua ini, anak-anak dapat mencoba untuk menjawab soal IPA yang ayo renungkan yang terdapat pada halaman 102. Oke, baiklah anak-anak pintar, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata ibu, mohon maaf. Kepada Allah, ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya.